dengan cara data, tetap seperti itu Bang, pertahankan Bang. Oke, menurut Abang kira-kira saya harus tambah soft atau tambah galak atau tetap seperti itu? Tetap aja Bang, gak usah galak, gak usah soft, tetap aja yang kayak 2025 ini Bang. Oke, terima kasih Bang Yandika. Siap. Mungkin ada lagi Bang? Mungkin itu aja Bang, tetap untuk teman-teman yang setia nonton Bang Edis, support terus Abang ini, tetap kita doakan, karena di Apologet yang lain, saya rasa Abang ini yang paling berani ya, untuk membicarakan tentang hal yang paling benar, hal-hal yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja Bang. Oke, terima kasih ya Bang Yakuza ya. Mohon maaf nih Bang, saya belum sempat buka kamera Bang, tapi sebentar lagi saya nanti buka kamera Bang ya. Siap, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Yakuza, Malam, Bang. saya turunkan ya Bang ya. Ya Bang. Oke, selamat tahun baru ya Bang. Selamat tahun baru Abangku. Selamat tahun baru ya. Oke. Ya teman-teman sekalian, kita masih lanjut lagi ya teman-teman ya. Malam hari ini kita belum memulai dengan sebuah perdebatan, tetapi malam hari ini kita memulai dengan visi dan misi kita ke depannya seperti apa. Nah, jadi teman-teman sebentar lagi saya akan nyalakan kamera. Nanti silakan teman-teman kita boleh ngobrol-ngobrol. Nanti kita buka komal yang ramai-ramai, boleh juga ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada pencari keadilan. Oh, ini ada siapa ini namanya? Ovi. Oke. Ovi, silakan nyalakan kamera Ovi. Sudah Bang, sudah Bang. Ya. Oke, Bang Ovi. Selamat malam Bang Ovi. Mungkin Bang Ovi sudah sering nonton saya sebelumnya Bang Ovi. Jadi yang mau saya tanyakan sama Bang Ovi, menurut Bang Ovi nih, kira-kira apa yang kurang baik di tahun 2025 dan kemudian apa yang perlu ditambahkan atau apa yang baik di tahun 2025 dan apa yang harus ditambahkan? Silakan Bang Ovi. Yang paling kalau saya ya Bang, jadi abang udah bagus sih gitunya selama selama jadi host di sini, selama debat di sini, yang udah sabar banget selama lawan debat sama orang Muslim. Paling tinggal ditambahnya nanti mungkin bikin lagi tambahan di video kan sekarang abang di channel YouTube abang misalnya video podcast membahas tentang kekristenan dan juga bahas dengan perbandingan dengan agama Islam gitu sih Bang. Oke. Iya gitu, pembahas kayak gitu. Nanti mungkin kan sekarang apalagi kan abang sekarang udah punya rumah itu ya Bang, rumah Apologet ya Bang. Puji Tuhan ya. Nah bisa tuh abang nanti kan buat podcast sama sama teman-teman abang di Amerika misalnya kayak Bu Sofi dan sebagainya. Terus sama apologet di yang udah terkenal juga tuh di Amerika misalnya kayak Sam Simon gitu-gitu sih Bang. Oke. Membuat podcast dengan para apologet sini gitu ya. Iya yang terkenal di Amerika tuh misalnya Sam Simon, siapa lagi gitu. Gitu sih Bang. Terus saranku. Oke, boleh. Oke. Mungkin hanya itu saja atau bagaimana Bang? Iya sih Bang. Itu sih boleh kayak gitu sih Bang. Itu aja sih biar kita bisa banyak jiwa yang bisa dituai sampai untuk menerima Tuhan Yesus sebagai ketua dan juru selamat di Indonesia Bang. Amin. Oke, hanya itu saja Bang Ovi. Ya, itu aja Bang. Makasih Bang ya udah dinaikin. Sama-sama Bang Ovi, sama-sama. Saya turunkan ya Bang ya. Iya Bang. Oke. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Oke, saya turunkan ya. Oke, teman-teman. Saya mohon maaf ya karena kita itu beda jam. Jadi di sini semalam kami baru menyelesaikan acara tahun baru itu dan selesainya itu sampai jam 2 malam. Dan ini saya baru selesai dan ini baru sampai. Oke. Teman-teman, saya sudah di rumah dan saya sendirian ya teman-teman ya. Oke, sebentar saya bukakan dulu ini saya lah ya. Oke, nah ini saya sampai di rumah. Saya seorang diri di sini teman-teman ya. Aduh. Di sini baru jam 7:13 pagi. Di sini udah mulai musim dingin teman-teman. Dingin sekali. Oke, kita akan siaran malam hari ini, tapi siaran kita hanya sekedar tegur sapa dan kita mengingat-ingat atau mengilas balik ya. Saya ambil air minum dulu. Biasalah saya harus live itu ditemani dengan air minum. Nah ini saya dapat hadiah tahun baru semalam tuh, Astor. Kelihatan? Astornya kelihatan ya? Astor. Oke, bentar ya. Seperti biasa ditemani sandal ajaib ya. Oke, saya nyalakan dulu lampu saya. Iya, ini ruangan saya live.
masih di tempat ini teman-teman. Ini ruangan saya live. Kita harus nyalakan dulu heaternya karena tanpa ini kaki kita bakalan beku di bawah. Bentar. Oke, kita harus pakai heater pemanas. Oke. Sebentar ya. Kita malam hari ini ngobrol-ngobrol tahun baruan aja ya. Oke. Saya coba pakai peci dulu. Pakai kacamata. Kemudian saya balikkan kamera saya dulu ya. Oke. Tuang dulu air minumnya. Sabar. Ya, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Saya ucapkan selamat tahun baru ya semuanya kepada sahabat-sahabat teman-teman Edis TV. Saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata saya mungkin yang menyakitkan saudara di tahun 2025. Perasaan-perasaan di dalam hati kalian yang kalian pendam, perasaan-perasaan yang negatif berlalu seperti berlalunya tahun 2025. Nah, sekarang kita mulai tahun 2026 dengan lembaran yang baru, dengan hati yang baru, supaya teman-teman kebaikan-kebaikan itu memenuhi kita di tahun 2026. Dan segala keburukan-keburukan berlalu seperti berlalunya tahun 2025. Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol di sini. Silakan siapa saja yang ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol. Nah, teman-teman, apakah suara saya bagus? Cek. Apakah suara saya bagus, teman-teman? Bagus ya, suara saya ya? Oke. Aduh, sebentar. Saya tadi mau naik pejuang keadilan, tapi yang naik malah anak Nina susah doa Nainggolan. Oke, terpental. Kita kasih naik ada Edis Fans. Oke. Suaranya kecil. Oke, kalau saya nggak usah pakai headset. Halo Edis Fans, selamat malam Bang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat tahun baru semua ya. Ya, selamat tahun baru. Makan apa nih Bang? Waduh, sinyal dia jelek. Sinyal dia jelek. Selamat tahun baru, Bang Edis. Selamat tahun baru juga, Bang. Bang, jadi ini khusus tahun baru ini, Bang. Saya pengen, Bang, kira-kira, Bang, apa yang harus dipertahankan di tahun 2025 dan apa yang harus kita tambahkan di 2026? Silakan, Bang. Lanjutkan, Bang. Pertahankan iman Kristen. Oke, nampaknya dia sinyal. Iya, sinyal, Bang. Agak kurang bagus sinyalnya. Oke, Bang ya. Permisi, Bang. Oke. Lanjut ya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, silakan. Hari ini kita belum membuka forum debat ya. Tema besar kita di tahun 2026 ini adalah bahwasanya untuk berani untuk meninggalkan ajaran Muhammad. Itulah tema besar kita di tahun 2026. Nah, teman-teman, cuman untuk tanggal 1 Januari 2026 ini kita belum debat ya. Sebelum kita berdebat, kita harus berbicara dulu tentang kilas balik kita ya. Apa-apa yang harus kita lakukan nanti dan apa-apa yang harus kita perbaiki atau kita tinggal. Saya mau kasih naik ada Dian Cantiks. Selamat malam Dian Cantiks. Dian cantik. Namanya Dian Cantiks. Ya, silakan Dian Cantiks, nyalakan kamera dulu. Halo. Ya, Selamat tahun baru. nyalakan kamera dulu Dian. Oh ya, sebentar ya Bang. Berapa menit lagi?
Sampai besok kan? Bentar bang, sabar. Ini dapat apa namanya kado tahun baru semalam. Halo Bang Edis. Selamat malam Dian Cantik. Halo. Saya mau tanya dulu Dian Cantik, Anda ini Islam atau Kristen? Kristen. Oke, Dian Cantik, Protestan. ini kan hari yang spesial bagi seluruh umat manusia. Ini hari tanggal 1 Januari 2026. Mungkin Anda sudah nonton channel Edis TV itu mungkin bukan sekali dua kali ya. Ya, benar. Nah, kira-kira nih Dian Cantik, apa yang harus saya tinggalkan dan kemudian apa yang harus saya tambahkan untuk diskusi selanjutnya? Silakan. Terima kasih Bang Edis untuk kesempatannya saya boleh dinaikkan. Selama saya mengikuti siaran langsung ini Bang Edis cukup baik ya, dan menambah wawasan saya. Walaupun saya Kristen ya, Kristen dan dari kecil mengenal firman Tuhan, tapi pengetahuan saya tentang firman Tuhan itu semakin banyak gitu Bang Edis, semakin bertambah, sangat memberkati dan memberi dampak baik sih bagi saya ya untuk di Indonesia, sehingga saudara-saudara kita yang agama sepupu mereka lebih terbuka dan lebih bertoleransi mengenai ajaran Kristen ya kan Bang Edis. Ada perubahan gitu ya? Ada perubahan setelah dengar diskusi mereka? Oh, kalau saya pribadi ada perubahan, Bang. Ada perubahan, lebih mengerti lagi gitu tentang kekristenan. Cuma ada sesuatu yang mungkin Bang Edis agak apa namanya kurang sesuai lah gitu dengan teologi Kristen pada umumnya gitu. Teologi Kristen gitu kan. Tapi mungkin itu cara Bang Edis untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan gitu. Gitu. Dian? Ya itu. Makasih Bang Edis untuk ini kesempatannya. Oke. Untuk saya boleh naik. Terima kasih ya Kak Dian ya. Dan Yesus memberkati. Ya, maju terus ya. Ya teman-teman ya, silahkan teman-teman bagi yang mau naik ini malah hari tahun baru ini saya berikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin memberikan kritik ataupun saran dan juga memberikan kilas balik begitu ya, kira-kira kesan Anda apa gitu, kemudian apa yang perlu kita tambahkan di 2026 ini ya, oke? Kita kasih naik ada Alfa Eliza. Terima kasih Mr. Sam. Alfa Eliza, selamat malam. Alfa Eliza. Iya Bang, selamat malam. Oke, silakan Alfa Eliza, nyalakan kamera dulu. Kok terlalu dekat ya? Teman-teman ada yang salah mungkin di sini. Alfa Eliza, kameranya terlalu dekat Alfa Eliza. Hah? Sinyal saya Abang. Oke, ya silakan Terlalu Alfa dekat Eliza. ya, Bang? Ya, silakan Alfa Eliza, apa yang mau Anda sampaikan untuk 2025 Iya, Bang. dan pergantian tahun ini? Silakan. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Sama-sama, silakan. Saya bangga banget selama saya nonton Bang Edis selama live, saya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang iman saya sebagai umat Katolik. Apa ya yang selama ini saya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Jujur Bang, saya dulu pernah walak. Saya Kapan pernah walak meninggalkan ketika saya hidup mualaf tahun sendiri, saya berapa? Kemudian memutuskan meninggalkan agama Islam tahun berapa? tahun 97 Bang. Terus meninggalkan agama Islamnya tahun berapa? Sinyal saya, aduh.
Koneksi buruk. Oke, mungkin diperbaiki dulu sinyalnya ya. Ini saya kembali lagi ke gereja itu 2000. Oke, mohon maaf teman-teman ya, sinyalnya nampaknya parah. Teman-teman pastikan teman-teman ya, kalau teman-teman ya mau naik sini, pastikan teman-teman kita kasih naik ada Nikita. Oh, saya pencet Nikita yang naik malah Budiman Sihotang. Ya, silakan. Budiman Sihotang. Selamat malam, Bang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Halo. Halo, selamat malam Bang Edis. Selamat malam, Bang. Silakan Abang nyalakan kamera dulu, Bang. Ya, sebentar Bang Edis saya nyalakan. Ya, silakan. Karena ini sebuah kehormatan buat saya bisa live dengan Bang Edis TV. Ya. Gimana Bang Sihotang? Apa Ya. Bang kesan dan kesan-kesan Abang, kemudian pesan-pesan Abang untuk 2026 ini apa? Silakan. Kesan saya sungguh sebuah hal yang sangat baik dengan kehadiran Bang Edis TV untuk memberikan kebenaran-kebenaran kekristenan. Dan di tahun 2026 harapan kita Bang Edis TV lebih banyak lagi live untuk memberikan kebenaran-kebenaran itu tanpa memperdulikan, terutama misalnya Rudi Iskariot, tidak usah diperdulikan. Tetap semangat Bang Edis TV. Oke. Oke, itu Bang. Ya, terima kasih Bang Edis. Terima kasih Bang Budiman Sihotang, saya turunkan ya Bang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Teman-teman, sengaja saya tidak menyiarkan ini di YouTube karena saya tidak sempat. Ini saja saya paksakan, saya harus live karena sebenarnya ini juga udah terlalu larut malam ya untuk teman-teman yang di sana. Oke, kita kasih naik ada Nikita. Yang muslim-muslim ini udah gak sabar pengen ngajakin debat, tapi tenang ya muslim ya. Besok ada waktunya. Kita hari ini Nizo dulu. Ya, Nikita, selamat malam Nikita, silakan nyalakan kamera. Oke. Selamat malam Bang Edis. Shalom. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Nikita, saya mau tanya, apakah Nikita ini Muslim atau Kristen? Nah, ini aku anak Tuhan Yesus mulai lahir. Amin, amin, amin. Keren, Bang Edis keren, sumpah keren. Sampai gini, kok Bang Edis kuat mental banget ya kan? Dan yang nggak tahu Tuhan Yesus itu semuanya pada kepo Tuhan Yesus kita itu. Wih, kalau kalian nggak tahu, mending ayo jalan sama Tuhan Yesus. Edukasinya bagus loh Bang Edis, serius. Kayak kita yang imannya setipis tisu jadinya tebel. Oke. Keren banget, sumpah. Sampai orang yang lihat aku, maaf ya, aku bertato. Tapi nggak ada yang percaya aku Nasrani. Serius, nggak ada yang percaya aku Nasrani. Dan banyak teman-temanku yang ngucapin selamat Natal bukan karena derajatnya atau apapun. Mereka tahu aku orang-orangnya itu. Aku belajar juga dari Bang Edis yang nggak harus nyela orang. Kita juga bukan yang emosi ya kan. Kadang kenapa agamamu Kristen? Kebanyakan orang kan bisanya debat. Tapi kalau Bang Edis keren banget gara-gara bisa mereka tuh biar ngerti Kristen itu apa. Bukan debatnya yang dicari. Ya. Keren Bang Edis. Lanjutkan. Oke. Salam kenal ya Bang Edis dari Jawa Timur. Oke, terima kasih Kak Nikita. Saya turunkan, saya kasih kesempatan kepada yang lain ya. Terima kasih Kak Nikita. Tuhan Yesus. SS bentar, SS bentar. Silakan. Bentar. Sekali lagi. Ayo. Udah. Terima kasih Bang Edi. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Ya teman-teman ya, kita lanjutkan lagi. Sekali lagi teman-teman, saya informasikan awal tahun baru ini kita mulai dengan sedikit perenungan, sedikit juga memikirkan visi dan misi kita ke depannya, mengkilas balik kembali apa yang sudah terjadi dan apa yang akan kita harus kerjakan di tahun 2020. Ini mungkin agak sedikit lama atau bagaimana nih teman-teman, tapi tidak apa-apa lah ya, tidak apa-apa, kita berikan kesempatan pelan-pelan. Oke, kita kasih naik ini ada 90 orang. Aduh, kadang-kadang numpuk di bawah ini sampean. Sebentar ya. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau misalnya saya tidak lihat karena ini saya sendirian, tidak punya moderator.
dan tidak kelihatan juga ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Jen anak rantau. Oh salah, ternyata ini bukan. Kita kasih naik ada Chani. Ya silakan Chani, nyalakan kamera Anda. Halo Chani. Oh Chani. Baik ya, kita turunkan, kita kasih naik ada sebentar ya. Tubuh Pasaribu Purba. Ada Pasaribu, ada Purba. Ini gimana? Double marga atau gimana nih? Saya bingung ini. Ya. Tubuh. Halo. Oke, teman-teman, dia juga tidak nyambung. Teman-teman pastikan ya teman-teman ya, kalau mau naik sinyal harus dibagusin ya teman-teman ya, sinyal harus dibagusin supaya teman-teman nanti kalau naik ke sini tidak lemot, tidak seperti yang kalian lihat itu ya. Kita kasih naik ada Cila Robin Nasution. Ya, Bang Robin, selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Oke, terpental lagi. Kita kasih naik Naomi. Halo Naomi, silakan nyalakan kamera dulu. Halo. Ya, Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. bentar, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Bentar. Gimana, Bang? Oh. Bang, Ya, Bang. Bang. Kita sesuatu? Ya, sudah. Nah, coba di... Ya, Bang, saya mau Karena saya bersyukur, Bang. Saya diberkati sama Abang masalah pengajarannya, Bang. Gitu. Jujur, saya ini sama istri saya kan memang dulunya muslim, Bang. Gitu. Oke. Ya. Terus nikah sama saya. Ini sedikit sharing aja, Bang. Gitu. Nikah sama saya, dia ada pengalaman sendiri, bukan karena saya. Dia bilang, saya terima Yesus secara pribadi, berapa minggu dia dibaptis. Gitu. Terus ketika itu 1 bulan lagi, kan firman Tuhan kan bilang, satu orang diselamatkan, seisi rumah kan diselamatkan juga kan, Bang. Itu terjadi di keluarga saya. Gitu. Jadi orang tuanya muslim semua, rata-rata keluarganya itu muslim semua, Bang. Orang Banyuwangi, istri saya kan dari Pondokan. Gitu. Terus tiba-tiba bapaknya dengan sakit nggak bisa disembuhkan waktu itu, kan orang desa kan, gitu Banyuwangi. Terus tiba-tiba saya punya ngomong sama istri saya, Mi, coba, ini kan semua kita nggak bisa, kita kan semua dokter nggak bisa disembuhkan, coba kita tawarkan dengan hamba Tuhan, yang gitu. Nah, akhirnya puji Tuhan, dia mau didoain seminggu 1 juga bisa jalan, Bang. Amin. Dia terima Yesus langsung. Sampai aktif malahan waktu itu. Akhirnya puji Tuhan dia dipanggil, bukan masalah puji Tuhannya. Saya puji Tuhannya karena sebelum dia dipanggil Tuhan itu sudah terima Yesus setelah saya. Akhirnya sama ibunya. Nah, seperti itu, Bang. Jujur saya diberkati dengan ajarannya Bang Edis. Itu karena dengan apa yang saya nonton Bang Edis, terus terang, teman-teman saya juga kan banyak yang muslim, Bang. Saya bisa ngomong, berdebat dengan mereka. Terus saya bilang, kamu masih muslim. Saya bilang, coba kamu nonton Edis TV. Saya bilang gitu. Dia akhirnya terpaksa dia nonton Edis TV, Bang. Akhirnya. Terus ada lagi teman muslim dari Kristen, dia mualaf, Bang. Saya kasihan jujur. Karena suaminya kan mualaf. Saya bilang, Mbak, coba Mbak nonton Edis TV. Saya sering linknya Bang Edi saya kasih ke dia gitu. Terus suatu ketika Bang Edi kan online, live gitu. Saya telepon, Mbak, ini ada Edis TV live, coba tonton. Dia bilang merasa gini, saya takut sama suami saya, Bang, dia bilang gitu. Saya bilang, pantesan suami lu pasti muslim, saya bilang gitu. Iya. Itu aja, Bang, saya diberkati sama Bang Edis, tetap
apa Bang, lakukan terus penginjilan. Saya juga diberkati, saya juga sering penginjilan. Apa yang Bang Edis kasih pengajaran-pengajaran, saya lakukan juga Bang, sama teman-teman saya. Gitu. Jujur saya nggak merasa takut Bang untuk menginjil gitu, karena mati itu adalah pemilihan kita kan, difirmankan bilang gitu kan Bang. Ya, Gitu. ya. Terus terang, Bang Edis tetap jalan terus, semangat, melayani Tuhan Yesus, beritakan sama Tuhan Yesus Bang Edis. Bang Edis, selamat Natal dan Tahun Baru, itu kritikan saya Bang, dan diberkati. Oke, Gitu. terima kasih Bang. Selamat Natal tahun baru. Berkati ya. SS dulu Bang ya. Oke, SS silakan. ya. Silakan. Oke. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Oke. Iya, teman-teman ya, silakan kembali. Silakan ya, bagi teman-teman apa kesan-kesan dan juga apa yang mau Anda pesankan kepada saya untuk memasuki 2026 ini, teman-teman. Kesan Anda di 2025 apa? Kemudian pesan Anda juga apa? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Pejuang keadilan. Pejuang keadilan. Ya, pejuang keadilan, silakan nyalakan kamera, Bang. Shalom Lae. Shalom, Lae. Ya, Kristen ya. Tahun baru. Kristen Lae dari lahir. Silakan. Ya di tahun 2025 mungkin aku udah mengikuti Lae dalam 1 tahun ya. Karena aku juga pernah naik ke room Lae juga. Ya kekurangan Lae di tahun 2025 dalam untuk debat agama adalah mudah terpancing Lae dalam diskusi debat agama itu tahun 2025. Dan harapan saya di tahun 2026 harus bisa menunjukkan nilai-nilai Kristen itu sendiri Lae. Itu harapan saya selaku fans Lae lah di Edis TV di sini gitu Lae. Gitu. Cuman aku ada sedikit kesaksian aja Lae, boleh Lae? Boleh, silakan. Aku memang lahir dari keluarga Kristen Lae. Nah, di situ pada saat itu banyak iman saya teruji lewat mimpi di situ. Nah, di situ aku nggak percaya tentang asal muasal Tuhan itu bagaimana Lae pada saat itu. Walaupun saya Kristen, saya membuktikan dengan iman. Nah, ketika umur saya 12 tahun pada saat itu, saya termimpi mengenai ada seorang jubah putih di situ. Tapi nggak sosok seperti manusia, tapi dia sosok cahaya gitu Lae dalam mimpi saya itu. Nah, di situ saya bertanya dalam diri saya, siapakah sesungguhnya Allah itu? Gitu kan. Nah, pada saat itu di dalam mimpi saya seorang yang datang kepada saya itu menjawab begini Lae, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, gak usah takut anakku gitu. Dan dari situ saya menguji iman saya di situ. Nah, saya ingin bersaksi di tahun 2026 ini kepada Lae dan semua penonton bahwasanya Tuhan itu memang ada. Dan sudah aku temuin juga bahwasanya dia adalah anak Allah gitu. Yang saya temuin dalam mimpi saya itu sendiri. Dan itu benar ada yang terjadi di usia saya 12 tahun itu. Waktu saya masih SMP kalau nggak salah. Aku sudah bertemu dengan orang itu bilang, akulah Tuhan Allahmu. Gitu sih Lae. Harapan saya di tahun 2026 menjadi lebih baik lah di rumah Lae. Oke, terima kasih. Terima kasih, Lae. Terima kasih. Ya, teman-teman silakan bagi teman-teman yang mau memberikan kesan-kesan kepada saya. Kesan apa yang kalian saksikan 2025, kemudian pesan apa yang kalian inginkan untuk di 2026. Karena saya ingin membuat sebuah polling lah ya, keinginan para penonton ini seperti apa kira-kira. Apakah kita harus lebih soft, atau kita harus lebih garang lagi, atau bagaimana? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. EP ya, silakan EP. Oke, dia tidak nyangkut. Kita kasih naik ada Mida. Oke, kita dari yang muslim dulu ya. Yang Kristen tadi sudah banyak. Coba kita
karena penonton kita juga kan dari Muslim juga. Ya Mida, silakan nyalakan kamera Mida. Oke, bentar Dis. Sabar. Ya Mida, kamu Islam tapi tetap saja saya ucapkan selamat memasuki tahun baru 2026 ya. Yuk Dis, kita bahas di ini TS itu. Iya, selamat memasuki tahun baru ya. Siap, sama-sama Dis. Sama-sama. Ya, gitu dong. Kita punya Itu sesuai bentar, tema, Mida. sesuai tema yuk. Aduh, Mida, ini 2026 loh. Masa nggak ada perubahan? Mida, apa kesan-kesan kamu sebagai seorang Muslim nonton channel Edis TV? Kemudian apa nih pesan kamu kepada Edis TV untuk 2026? Silakan. Kalau nonton kau ini banyak ininya Dis, banyak ngarangnya, banyak konyolnya. Banyak ngarangnya, banyak konyolnya. Oke, contohnya Mida. Apa itu ngarang dan konyolnya di 2025 yang paling berkesan sama kamu? Silakan. Iya kemarin kau bilang itu katanya haji. Haji adalah artinya naik. Haji itu kan artinya kan ziarah Dis. Artinya haji itu mengunjungi, berziarah. Iya, Dia naik. mengunjunginya itu naik atau turun. Makanya kan istilah naik haji bukan turun haji. Kamu tuh gimana? Jangan Gini, makna Mida. yang sesungguhnya. Gini loh Mida. Haji itu kan artinya pengunjung laki-laki. Kalau hajah itu pengunjung perempuan. Cuman ketika melakukan ziarah kunjungan itu, dia itu naik posisinya. Makanya naik haji kan gitu. Betul nggak? Ya kalau makna arti haji itu bukan naik, kau tuh udah ngarang maknanya. Oke, naik haji itu ziarah. mana istilah naik haji itu dari mana? Ya itu kan istilah bahasa, cuma hanya istilah bahasa Indonesia aja, makna yang sesungguhnya nggak begitu. Kau belajar bahasa Berarti besok Arab. turun haji berarti besok. Iya kayak terserah kau, cuma asli makna haji kayak begitu. Des, Oke, kau bilang oke ya. lah, nggak apa-apa lah. Terus kira-kira pesanmu apa untuk 2026? Ya kan, nah sesuai dengan temamu ini kan, tahun 2026 berani tinggalkan Islam tuh. Ya, tahun 2026 ini ya saya memohon kepada kamu Mida untuk jangan atau untuk berhenti membohongi atau menipu dirimu sendiri dengan mengikuti ajaran agama Islam. Kenapa? Karena kamu sendiri sudah mengiyakan bahwasanya apa yang saya ajarkan selama ini itu benar. Hanya sedikit saja yang kamu bantah itu ya 0,5% sajalah jumlahnya. Nggak sampai 1% lah jumlahnya. Artinya sebagian besar kamu setuju. Seperti misalnya kamu setuju Muhammad itu berdosa, kamu setuju bahwa Muhammad itu dia pada waktu menghadapi orang buta dan tidak punya apa-apa dia berwajah masam, tapi ketika menghadapi orang kaya dia langsung melayani. Katakan itu semua gitu. Nah, cuman yang saya masih heran sama kamu, kenapa di 2026 ini kamu tidak mengambil langkah yang serius meninggalkan agama? Nah, aku ini kesini mau nanya sama kau, Dis. Apa itu? Nah kan, kata kau kan disuruh tinggalkan Islam, suruh masuk Kristen tuh. Nah, gimana kalau orang yang mau murtad, orang mau masuk Kristen, itu harus kemana gitu? Apakah ke Protestan yang jumlah kitabnya 66 kitab? Apakah ke Katolik yang jumlah kitabnya ada 73 kitab? Apakah ke Ortodok yang jumlah kitabnya ada 78 kitab? Ataukah ke Ortodok Ethiopia yang jumlah kitabnya ada 81 kitab? Nah, yang mana itu mau diikutin? Kitab yang mana yang mau saya pakai? Baik. Kalau Jawab ya, saya jawab. Tapi teman-teman, ini juga yang menjadi masalah bagi orang Islam. Jadi orang Islam ini itu adalah orang-orang yang penting jumlah kitabnya sekian nanti masuk surga. Gini, saya kasih tahu. Mida, kamu kan nanya sama saya, biar saya jawab, Mida. Gini, Mida. Ya. Diselamatkan itu bukan karena jumlah isi kitabnya berapa. Contoh misalnya Kristen Protestan itu jumlah kitabnya lebih sedikit ketimbang Katolik. Katolik itu ada kitab tambahan seperti Deuterokanonika. Di situ ada Makabe ya, di situ ada dan lain sebagainya. Begini, mau kitabnya nambah, mau kitabnya berkurang atau tambah 1 tambah 2, kalau Anda tidak serupa dengan Tuhan Yesus, Anda miripnya dengan Muhammad, serupa dengan Muhammad, tetap saja Anda itu ke neraka jahanam. Jadi begini Mida, kalau saya mau masuk Kristen, masuk kemana? Kalau kamu masuk Kristen, artinya
kamu harus hidup serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kamu nggak perlu mikir-mikirin yang sulit-sulit. Nggak usah kamu pikirin gimana ya bentuknya, singgasananya gimana ya, terus kemudian ininya bagaimana. Itu bukan urusan kita. Hal-hal yang supranatural yang tidak bisa kita pahami, itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah umat manusia, supaya kita semua menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Bagaimana kita menjadi makin hari makin mirip dengan Yesus, jangan makin hari makin mirip dengan Muhammad. Jangan beda. Jadi kamu mau Ortodoks, mau Katolik, mau Protestan, mau Kristen Ethiopia, nggak masalah. Yang penting kamu mirip dan segambar dengan Tuhan Yesus. Begitu. Jadi kesimpulannya yang mana tuh yang benar-benar firman Tuhan, ya kan? Kamu udah lari kemana-mana. Tadi kamu bilang, saya masuk Katolik apa Protestan apa Ortodoks. Saya bilang, kamu masuk Katolik nggak apa-apa, masuk Ortodoks nggak apa-apa, masuk Protestan nggak apa-apa. Poinnya itu adalah, ketika kamu jadi Katolik, ketika kamu jadi Ortodoks, ketika kamu jadi Protestan, kamu makin mirip dengan Yesus apa makin mirip dengan Muhammad? Kalau kamu masuk Protestan, kamu makin mirip dengan Muhammad, tetap saja kamu ke neraka jahanam. Contoh, tenang. Hari ini kamu mengikrarkan diri menjadi Protestan, misal. Tapi kamu tiba-tiba, contoh, ketika bertemu dengan sesama manusia, perangi dia. Terus ketika ada orang miskin, karena tidak seiman, tidak boleh diberi makan. Itu namanya kamu bukan menjadi mirip dan segambar dengan Yesus. Saya kan sudah bilang, jantung atau inti kekristenan itu, pengajaran kekristenan adalah supaya kita segambar dengan Yesus. Begitu. Udah mirip dengan Yesus. Gitu. Itu intinya. Yang maksud kau mirip dengan Yesus itu gini, Dis ya. Apakah yang seperti ini, yang mirip dengan Yesus itu yang rasis gitu, yang mengatakan orang bukan Yahudi itu anjing, guguk. Mana? Yesus kan perempuan yang bukan Yahudi. Kan ada orang bukan Yahudi dikatakan itu adalah perempuan Kanaan, di mana dia datang kepada Tuhan Yesus, kemudian dia meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, tidak baik memberikan roti yang disiapkan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Betul? Betul. Rasis ya Yesus ya. Lalu perempuan itu sendiri berkata, tetapi anjing-anjing itu tersebut makan dari remah-remah tersebut. Baik. Nah, ungkapan ini, perkataan Tuhan Yesus ini tidak kau baca sampai selesai. Padahal di ayat-ayat berikutnya, Tuhan Yesus itu menerima seorang perempuan Kanaan tersebut. Tetapi begini, yang dipermasalahkan oleh umat Muslim adalah kenapa di situ ada ungkapan anjing? Kenapa? Tuhan Yesus menyuruh anjing. Inilah Mida ini, udah 2026, bawaannya ngeyel. Udah, coba ya di 2026 ini coba kamu bukalah telinga kamu, bukalah pintu hati kamu. Jangan kebanyakan ngeyel dulu. Gini, kamu harus paham yang namanya peribahasa. Jadi begini, tidak baik memberikan roti yang disiapkan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Saya akan kasih ungkapkan sama kamu sebuah perumpamaan. Contoh, kita sedang ngobrol sesuatu, lalu ada pengkhianat di antara kita. Lalu ada sesuatu di antara kita. Lalu saya bilang begini, nampaknya ada udang di balik batu. Ketika saya mengatakan ada udang di balik batu, apakah saya berbicara tentang udang? Lodis. Nah, pura-pura ngelak deh. Nah, kamu yang pura-pura ngelak. Ketika saya berbicara kepada kamu, ada udang di balik batu, atau misalnya gini, anjing menggonggong kafilah berlalu. Apakah itu saya sedang berbicara mengenai anjing yang menggonggong? Dis, ingat ya, aku ajari kau. Ingat, itu peribahasa. Tapi kalau Yesus ini langsung mengatakan anjing di depan orangnya, Dis. Orang bukan Yahudi dikatakan anjing. Itu roti yang dibilang itu roti. Tidak baik untuk memberikan roti yang ingin diberikan kepada anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Bukan berarti Tuhan Yesus mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah anjing. Dia membuat sebuah perumpamaan. Kalau yang tidak menyenangkan bagi Kristen, terserah Anda lah. Intinya saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa bahasa-bahasa di dalam Bible itu banyak ungkapan-ungkapan. Kita juga orang Indonesia kenal dengan ungkapan-ungkapan. Contoh misalnya, ketika misalnya kita ngomong ada udang di balik batu. Apakah saya berbicara tentang udang?
Ya tapi kan ini kan nggak ada orang yang dituduh. Apakah saya menyampaikan bahwa orang tersebut adalah udang? Betul, itu kan peribahasa. Ya sudah, itu merenungkan dulu. Ya, gini saja harapan saya sama kamu Mida. Mida, semoga 2026 ini kamu tidak lagi orang yang ngeyel. Kamu berusaha untuk membuka hati kamu dan pikiran kamu. Jangan terlalu bersudut pandang yang negatif dulu. Saya waktu belajar agama Islam, biar kamu tahu ya Mida ya. Saya nggak mau semua omongan-omongan negatifnya orang Kristen tentang Islam. Kalau ada orang Kristen bilang bahwa Islam begini, saya buang semua ke tong sampah. Saya nggak mau. Saya mau mempelajari Islam dari sudut pandang yang netral, tanpa ada muatan-muatan kebencian. Nah begitu juga kamu. Ketika kamu mau belajar kekristenan, buanglah dulu ungkapan-ungkapan atau bibit-bibit kebencian yang sudah diwariskan oleh ulama-ulamamu. Begitu ya? Enggak, Dis. Aku nggak benci sama Kristen, aku nggak benci, beneran. Aku biasa banyak kok teman aku, saudara aku yang Kristen pun ada. Kenapa kamu membaca ayat tersebut mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan perempuan tersebut anjing? Nggak ada yang mengatakan begitu. Coba ceritanya. Kan ada seorang perempuan Samaria datang minta tolong kepada Yesus. Tuhan, dia mau sana diulang lagi. Tentunya kalau kalian datang ke sini itu sinyal kalian bagus dan pakai headset. Ya, itu yang harus kalian pegang. Kalau saya ngomong kalian dengar. Ketika ada perempuan Samaria, perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta sesuatu. Lalu Tuhan Yesus berkata, tidak baik memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Perkataan itu memang kasar dan keras. Tetapi teman-teman, lihat. Perempuan tersebut terus mengeyel, tetapi anjing tersebut pun mengambil dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Tuhan Yesus terhadap perempuan tersebut? Bukankah hal yang positif? Bahwasanya Tuhan Yesus pun menerima perempuan Kanaan tersebut. Jadi teman-teman, bukan berarti itu mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus mengatai perempuan tersebut anjing. Tidak. Sama seperti kalau kita membuat perumpamaan. Banyak umpama-umpama. Begitu loh. Cuman kebetulan umpama tersebut kan memberikan roti yang disediakan untuk anak-anak lalu memberikannya kepada anjing. Itu ungkapan sebenarnya firman Tuhan itu memang firman Tuhan itu ditujukan pertama-tama untuk umat Israel. Bukan diberikan sia-sia kepada orang-orang yang, karena orang-orang Kanaan itu teman-teman memang orang-orang tersebut memang kalau kita baca dalam Injil itu orang-orang yang jahat. Makanya orang-orang Kanaan itu ditunggang balikan. Makanya negeri itu memuntahkan penduduk Kanaan. Karena orang-orang Kanaan itu kalau teman-teman baca sejarahnya, mereka itu bangsa-bangsa yang keji. Begitu loh. Kenapa Tuhan memberikan tanah orang Kanaan itu kepada orang Israel? Karena Tuhan muak dengan kelakuan orang-orang itu, penduduk negeri, penduduk asli negeri itu. Karena mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada Moloch. Mereka membakar anak-anak mereka sebagai persembahan kepada Moloch. Mereka melakukan perbuatan yang keji. Dan itulah yang membuat Tuhan murka dan membuang penduduk negeri itu dan menggantinya dengan orang-orang Israel. Nah, makanya dalam sudut pandang itu kalau kita baca secara utuh, akhirnya kan tetap diterima oleh Tuhan Yesus. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Aldi. Kita berikan yang muslim-muslim ya, memberikan pesan, kesan kepada saya juga. Ya, Muhammad Aldi Asegaf, silakan nyalakan kamera. Kabur. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Paper. Oh, Hunter. Saya kasih naik paper, yang kepencet Hunter. Nah, Hunter, silakan nyalakan kamera, Bang. Hunter. Masih bisu, Bang. Ya, shalom, Bang. Shalom, Bang Hunter. Kristen ya, Bang ya? Kristen, Bang. Silakan, Bang. Abang, selama 2025 apa kesan-kesan Abang, dan kemudian 2026 apa kira-kira pesan Abang supaya kita melakukan perbaikan-perbaikan kita seperti itu. Silakan, Bang. Ya, kesan saya di tahun 2025, Bang. Abang sudah TOP, top. Tinggal lagi di 2026 ini, Bang. Kalau harapan saya begini, Bang. Teman-teman kita ini kan udah banyak menuju ke Kristen, Bang. Tapi pada takut, Bang.
Ya, makanya saya Maksud saya, berani, tema kita berani untuk meninggalkan agama Islam 2026. ya, maksud saya bukan cukup tema aja bang, harus ada juga kiat-kiat ataupun tip-tip dari abang untuk menguatkan mental mereka bang. Oke. Itu loh bang. Itu aja harapan saya bang. Sukses terus. Tuhan memberkati bang. Oke, terima kasih ya. Begitu bang. Oke ya teman-teman ya, dari sekian banyak orang Kristen. Kalau gitu, hal apa yang membuatmu menyimpulkan bahwa saya itu memojokkan Muhammad? Saya pengen tahu bener nih bang, karena saya pengen berubah nih bang. 2026, saya nggak mau membawa hal yang memang ternyata itu salah gitu loh. Saya ingin membuka pikiran saya ini. Siapa tahu saya itu salah, coba. Di yang mana kira-kira yang saya itu salah itu? Waktu Anda bilang saya menyudutkan Muhammad. Ya contohnya gini, Bang Edis bilang orang Islam itu disuruh minum kencing onta. Sedangkan dari Sabang sampai Merauke, onta itu kan nggak ada di Indonesia. Tapi Abang Edis memberitahu orang, khususnya orang Islam tuh suruh harus minum kencing onta gitu loh. Nah itu kan Nabi Muhammad tuh nyuruh minum kencing onta itu kan kagak ada gitu loh, nggak mungkin kan? Sesuatu yang nggak mungkin. Ini dia berani. Bang, Muhammad nyuruh minum kencing onta itu ada bang, bukan nggak ada. Jadi itu bahkan ada bang buku ini yang luar ini orang Muslim bang. Nih saya kasih tunjuk ya bang ya, supaya abang jangan bilang saya itu memojokkan agama Islam nih bang ya. Saya balik dulu badan saya nih bang. Ini buku ini yang bikin bukan orang Kristen bang, yang bikin ini Muslim. Dia bikin judul dengan tulisan "Sembuh dengan Air Kencing Unta" oleh Syihab Al-Badri. Bentar ya, Yasin tuh, Syihab Al-Badri Yasin. Dan ini bang, kenapa dia bikin tulisan begini? Karena memang dia terinspirasi dari hadis. Nah makanya saya bilang, aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum air kencing hewan, maksudnya unta ya, kecuali Muhammad. Nah, yang saya bilang sama Anda bang, di mana saya menyudutkannya? Oh gitu. Oke. Silakan bang. Itu kan maksudnya begini loh bang, itu kan onta itu kan nggak ada di Indonesia gitu loh bang. Kalau Nabi Muhammad suruh semua umat Islam mesti harus minum kencing otak kan nggak ada. Jadi pembahasan Bang Edis itu dengan kencing otak itu nggak usah sebenarnya gitu loh, maksudnya gitu. Nggak usah, karena nanti orang Islam banyak yang murtad gitu. Bang, kata siapa tidak ada kencing onta di Indonesia bang? Ada bang. Kalau kita pergi ke Ragunan, kalau kita pergi ke Taman Safari, kita pergi ke kebun-kebun binatang bang, banyak bang di situ unta bang. Kok abang bilang nggak ada? Kalau kita ngambil kencing air onta ini tangkap sama penjaga kebun binatang bang. Bang, kita kan nggak masuk kandang onta tersebut. Kadang-kadang onta itu kan pipis di situ. Wah, bawalah botol-botol gitu pak. Saya mau bilang begini loh bang. Nah, saya itu kalau dikatakan memojokkan, ya kita tergantung ya definisi memojokkan itu apa. Ya memojokkan saya akui memojokkan, tetapi bener nggak gitu loh. Ketika saya memojokkan itu bener nggak itu yang saya utarakan? Intinya kan tetap benar bang. Seperti itu. Jadi intinya begini bang, saya cuma pesan sama bang, ini udah 2026. Kita itu udah di zaman canggih, zaman internet, zaman kita berpikir bang. Ingat ya bang ya, jikalau ada 1000 orang melakukan satu hal, ingatlah akan ada 1-2 orang yang berpikir kenapa kita melakukan hal seperti ini. Nah, abang saya rasa di tahun 2026 ini menjadi kaum minoritas di tengah-tengah umat Islam yang mempertanyakan agama Islam itu sendiri, yang mempertanyakan kenapa ya kok seperti ini. Itu sudah mulai digaungkan seharusnya bang. Jadi banyak orang tidak berani bersuara, banyak orang karena hanya 3-4 orang yang berpikir demikian, mereka takut dipersekusi, mereka takut nanti kok beda dengan kebanyakan orang. Itu sudah waktunya kita tinggalkan bang. Makanya di 2026 ini bang, saya punya tema besar bang, untuk berani bang meninggalkan agama Islam. Ya. Tapi gaya lo pakai peci itu Islam bis. Oh ini diberikan teman saya, dia datang ke sini. Ini saya punya teman, dia itu nikah sama orang sini. Nah kemudian dia waktu itu pulang ke Indonesia. Nah, terus dia datang kemari, jauh-jauh dia datang kemari, memberikan saya ini. Ya. Ya bang ya, saya rasa begitu aja bang Arhan. Semoga bang Arhan punya pikiran yang kritis bang.
Jadi pikiran yang kritis itu adalah satu langkah awal menuju kepada kebaikan. Amin, amin, amin. Oke, begitu ya Bang Arhan ya. Terima kasih. Ya teman-teman sekalian ya, jadi teman-teman yang muslim-muslim, gini loh. Apakah saya menjadi musuhmu jikalau saya menyampaikan sebuah kebenaran? Coba kalian pikirkan. Jangan pedulikan saya. Jangan pedulikan bahwasanya saya ini Kristen kah, bahwasanya lihatlah apa yang saya sampaikan. Janganlah engkau menghakimi sesuatu berdasarkan siapa yang ngomong. Kalau saya yang ngomong, ya saya Kristen, ya saya begini. Tetapi lihatlah muatan omongan saya tersebut. Begitu loh ya. Mari, jangan keraskan hatimu. Saya memberitahukan kebenaran kepadamu, bahwasanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Makasih Kak Ceki, makasih, selamat tahun baru Kak Ceki. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa kira-kira yang membuat engkau benci dengan ajaran Yesus? Apa kira-kira di dalam hatimu? Kebencian apa di dalam hatimu yang kamu tidak mau menerima kebenaran tersebut? Tuhan Yesus sendiri berkata, jikalau ada salah satu di antara kalian sanggup membuktikan bahwa saya berbuat dosa, tunjukkan. Itu challenge dari Tuhan Yesus sendiri loh. Dan Alkitab memberikan pesan kepada kita supaya kita itu mirip dengan Yesus. Yesus itu suri tauladan yang seharusnya diteladani oleh seluruh insan. Gitu loh. Karena kalau kalian baca Alkitab ya, manusia itu kan diciptakan pada mulanya ya, pada mulanya sekali manusia itu diciptakan seturut dan segambar dengan sang pencipta tersebut. Maksudnya manusia itu diciptakan untuk menjadi citra dari sang pencipta yang menguasai dunia ini. Tetapi dalam perjalanannya manusia itu melakukan pembangkangan dan pemberontakan. Akhirnya apa? Akhirnya bumi ini menjadi rusak dan terkutuk. Nah kemudian, ini doktrin Kristen, saya ngajar Kristen ya. Adalah manusia yang kedua atau Adam yang kedua. Yang sesuai, yang segambar dengan sang pencipta. Citra daripada sang pencipta. Mulai dari lahirnya sampai pada wafatnya, Yesus tetap konsisten menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Dia tidak jatuh kepada dosa, dia tidak melakukan dosa dan pelanggaran. Itulah kenapa Bapa di sorga oleh karena kesalehannya membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, makanya semua manusia menurut sudut pandang Bible itu harus mirip dengan Yesus, mirip seperti Tuhan Yesus itu. Kita itu ingin dipulangkan atau dikembalikan kembali sesuai dengan gambar dan fitrah kita. Makanya kalau orang pengen kembali kepada fitrahnya, ya harus mirip dengan Yesus. Jangan mirip sama Adolf Hitler. Jangan mirip sama yang lain-lain. Saya nggak sebutin namanya. Nanti sebutin namanya nanti penistaan agama. Bahkan ya kalau Muslim naik ke sini, dia udah ngakuin kok. Dia ngakuin dengan besar hati bahwasanya Nabi Muhammad menurut dia berbuat dosa, berbuat kesalahan. Nah, apakah yang berdosa dan berbuat kesalahan patut kita jadikan contoh? Coba. Kan tidak. Orang dia saja berbuat dosa, berbuat kesalahan, masa mau kita contoh? Ya jangan dicontoh. Yang harus dicontoh itu adalah yang tidak berbuat dosa dan tidak berbuat kesalahan. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Sang Mesias, Yesus Hamasyah. Atau kalau kalian senang pakai bahasa Islam, Yesus Al-Masih. Itu yang saya sampaikan kepada kalian. Apa yang menjadi keberatan di hatimu, wahai saudara-saudaraku umat muslim, untuk menerima Yesus Al-Masih tersebut sebagai junjungan dan suri tauladanmu? Kenapa kamu malah meneladani sesuatu yang, kalau saya ngomong nanti penistaan agama lagi? Ya, silakan. Oke, kita kasih naik ada Cenani. Ya, silakan Cek Nani. Nyalakan kamera. Nani. Shalom Medis. Halo Cek Nani. Saya mau tanya dulu Cek Nani. Kristen ya?
Ya, Kristen. Cantik-cantik pasti Kristen. Gimana, Cak? Ini pendapatku ya. Statementmu itu kan yang banyak yang kontroversial. Itu bagi aku justru bagus banget. Ini pengalamanku sendiri. Dengan hal begitu, kita itu akan mencari kebenarannya dengan belajar lebih. Tidak hanya menerima apa yang orang katakan aja, bahkan kita akan lebih membuka Alkitab lagi. Ya. Itu. Jadi kalau ada yang bilang jangan membahas Kristiani, tidak, bahas saja. Karena apa? Bukan hanya orang Muslim yang perlu pintar, tapi kita, orang Kristiani itu perlu banget untuk pengetahuan supaya kita tuh cerdas. Itu. Dan aku lihat ngikuti Edi selama 1 tahun ini luar biasa. Mantap ya. Mentalnya luar biasa. Aku bilang apa? Sabar banget. Ya. Menghadapi caci maki, hujatan apa? Sabar. Kalau aku pribadi seperti itu, udah gemes, udah nggak bisa. Tapi aku lihat kamu luar biasa. Oke. Melayani Tuhan Yesus terus, berkatmu melimpah, segala sesuatu yang engkau harapkan, yang diambil oleh si iblis akan dilimpah-limpahkan Tuhan Yesus berlipat kali ganda. Terima kasih. Dan pengharapanku untuk rumah apologet, aku mengharapkan Edis ada pengajaran, ya entah yang mengajar Edis atau siapa teman-teman yang ada talent untuk mengajar Kristiani. Jujur ya, dengan aku dengerin kamu, itu aku buka Alkitab lagi, lebih mendalam lagi, dan baru mengetahui apa arti Allah dan Tuhan sebetulnya. Gitu. Karena di gereja kita nggak pernah dijelasin gitu loh. Meskipun di pengajaran ya, cuman Tuhan aja. Makanya banyak orang yang shock dengar kalau Tuhan punya Tuhan. Tapi dengan membaca lagi secara logika, itu masuk akal banget. Karena kita sendiri orang Kristen, aku menyadari. Karena kita tuh mungkin ada yang terlalu profetik, jadi menerima segala sesuatu itu nggak pakai logika, gitu loh. Padahal kita ini diberi akal budi untuk berpikir. Nah itu, teman-teman Kristiani, harapanku juga, baca Alkitab itu juga dipakai logika. Jangan cuman terima mentah. Iya. Jadi kadang-kadang begini Chan ini, kita ini kan karena tinggal di Indonesia, jadi memang pengaruh Islam kepada kekristenan itu ada. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan yang ada di Islam itu masuk ke Kristen. Contoh misalnya gini, kalau di Islam mereka baca kitab suci itu banyak yang membaca itu bukan dia itu mau memahami, tetapi untuk mencari amal gitu. Nah kadang-kadang kebiasaan yang seperti itu juga masuk ke Kristen. Jadi orang Kristen buka Alkitab, saya baca dulu lah nanti biar saya pahala. Nah, itu juga nggak boleh. Makanya kita membaca Alkitab itu supaya kita menangkap isi yang ingin disampaikan kepada kita, bukan dibaca terus dapat pahala, dapat amal seperti tetangga sebelah. Ya, silakan, Nani. Ya, betul. Jadi kadang itu kita tuh baca Alkitab memang ada yang nggak mengerti, ada yang kita ngerti. Cuman dengan hal kayak seperti Edis ngomong, menyatakan sesuatu hal yang membuat kita itu kaget, itu jangan asal respon marah, benci. Itu sebetulnya bukan karakter kita, tapi carilah tahu apa sebetulnya itu loh. Jadi respon kita itu perlu banget. Jadi jangan asal orang ngomong apa dianggap jelek. Coba diteliti lagi, dibuka lagi. Itu. Oke, Jen ini itu saja. Biar kita berikan kesempatan juga kepada yang lain. Iya. Oke. God bless. God bless. Tuhan Yesus berkati ya. Ya teman-teman sekalian ya, jadi teman-teman kalau teman-teman sudah lama nonton saya berharap sebenarnya teman-teman itu naik tingkat begitu ya, jangan di situ-situ terus membaca Bible seperti membaca, oh ini berasal dari Indonesia kitab ini, jangan. Jadi teman-teman gini ya, poin pertama yang harus kalian tahu bahwa Alkitab kita itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, itu dulu yang harus kalian paham. Alkitab kita itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika kita membaca, kita itu harus
membuat pikiran kita ngerti dulu sebenarnya pada waktu itu apa yang terjadi di dalam latar belakang penulisan kitab tersebut. Kemudian dalam bahasa apa? Hukum-hukum yang berlaku pada waktu itu apa? Makanya ketika kita membaca Alkitab kita tidak bisa melepaskan akar Ibrani. Jadi pengertian-pengertian yang Hebrew, itu pengertian-pengertian yang Ibrani itu harus Anda ngerti dulu. Jadi Anda harus ngerti bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi mereka itu sedang menanti-nantikan yang namanya Sang Mesias, the Messiah, gitu, Sang Mesias, Sang Pembebas. Jadi ada banyak Mesias-Mesias palsu pada waktu itu. Dan kalau teman-teman tahu jumlah Mesias-Mesias palsu itu nggak kehitung saking banyaknya. Besok si Udin ngaku Mesias. Ngaku Mesias, si Tono ngaku Mesias. Jadi sepanjang sejarah Yahudi, apalagi ketika mereka dikuasai oleh penjajah, mereka itu banyak Mesias-Mesias palsu yang muncul. Makanya kalian harus memahami konteks tersebut. Nah, Sang Hamasiah itu, Sang Mesias itu, Hamasiah itu, mereka panggil Hamasiah itu juga dengan kata-kata Adoni. Apa Adoni itu? Adoni itu maksudnya adalah Gusti, Tuan atau Tuhan. Seperti itu yang harus kalian pahami dulu, biar kalian tidak pusing waktu baca Bible. Kita debat kusir terus seperti apa yang orang-orang Islam itu keluhkan setiap hari. Seperti itu ya. Karena banyak juga orang Islam itu nggak ngerti gitu. Rob itu apa? Tapi nanti kita balik lagi ke sana. Itu tema basi udah. Gitu ya. Oke. Sekian apa yang disampaikan dalam diskusi tersebut, di mana muslimah ini sudah mulai belajar tentang kekristenan, yaitu mempelajari tentang kasih dan juga mempelajari tentang apa yang diyakini oleh umat Kristen, sehingga memiliki banyak kasih, sehingga bisa mengampuni orang, sehingga bisa mengasihi sesama manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sebenarnya mudah untuk memahami Allah di dalam Kristus Yesus. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci dan sempurna, tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, Allah memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa. Hukumannya itu, kalau Adam harus bekerja keras untuk menafkahi keluarganya, Hawa juga dia diberikan hukuman, itu kalau melahirkan anak-anak akan merasakan kesakitan. Dan sampai sekarang itu terjadi pada kita. Selain itu, keduanya diberikan hukuman, yaitu manusia tidak lagi kekal di dunia ini, tetapi mengalami yang namanya kematian. Itulah hukuman yang diberikan Allah kepada manusia. Tetapi kita melihat keadilan Allah nyata, bukan hanya penghukum, tetapi Ia juga mengasihi manusia. Dan disitulah setelah memberikan hukuman, Ia juga mengasihi manusia dan berjanji akan mengirim seorang penyelamat yang lahir dari keturunan perempuan. Ya, sudah jelas. Lahir dari keturunan perempuan artinya tanpa hubungan biologis, tanpa hubungan suami istri. Dan nubuatan itu digenapi dalam perjanjian baru, di mana Yesus lahir dari seorang perawan, yaitu melalui Maria. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nubuatan itu digenapi dengan kedatangannya Yesus Kristus, dan Yesus pun lahir dalam keadaan suci dan sempurna dan tidak berdosa, dan Dia sudah menggenapi nubuatan para nabi. Semua nabi-nabi dalam perjanjian lama, para nabi sudah menyampaikan tentang kedatangan Yesus Kristus. Mereka sudah memberikan gambaran, perumpamaan, dan mereka sudah menubuatkan berulang-ulang kali. Akhirnya Yesus bukan hanya sekedar nabi,
tetapi dia adalah nabi di atas segala nabi, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Raja Daud sudah menggambarkan itu. Yunus juga sudah memberikan gambaran bahwa ia dimakan ikan selama 3 hari 3 malam, dan itu gambaran tentang Yesus akan mati dan dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati, dan itu adalah gambaran nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam nubuatan itu Yesus menggenapinya. Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi kalimatullah, kalam Allah, yaitu ia melakukan banyak mujizat, segala penyakit disembuhkan, yang buta lumpuh tuli, dan bahkan orang yang mati pun dihidupkan kembali. Setelah itu saudara dikasih Tuhan, dia melakukan banyak mujizat. Dia juga memiliki perbedaan dari para nabi. Kalau nabi-nabi yang lain, kalau Yesus hanya sekedar nabi, hanya sekedar utusan, tidak. Yesus bukan sekedar nabi, berbeda dari nabi yang lain. Perbedaannya adalah nabi-nabi dilahirkan dengan adanya hubungan suami istri, tetapi Yesus lahir tanpa ayah, lahir dari seorang perawan, artinya tanpa ada hubungan biologis atau hubungan suami istri. Itu sebabnya perbedaannya banyak sekali yang kita temukan kalau kita mau mencari tahu tentang Yesus Kristus. Selain itu, Yesus juga melakukan banyak mujizat. Mujizat yang dilakukan itu bukan sekali 2 kali, tetapi berulang-ulang kali. Kalau para nabi, mereka kalau melakukan mujizat sekali 2 kali, dan itu hanya stop di situ, dan bahkan mereka harus berdoa, berpuasa. Mereka harus betul-betul bergumul dengan Tuhan supaya Tuhan mengadakan mujizat. Tetapi Yesus tidak. Tuhan Yesus, apa yang keluar dari mulutnya mengatakan sembuh-sembuh. Maka itu sebabnya membuktikan bahwa dari perkataan Yesus tanpa seizin Allah, tetapi apa yang keluar dari mulutnya penuh dengan kuasa dan otoritas, dan orang mengalami kesembuhan. Orang yang mati bisa hidup kembali. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, Yesus sendiri juga sudah mengatakan kepada para pengikutnya bahwa ia akan mati dan hidup kembali, yaitu ketika ada perjamuan terakhir dengan para muridnya. Waktu mereka perjamuan bahwa inilah tubuhku yang akan kamu serahkan, dan inilah darahku menjadi pengingat akan kamu. Ini sudah digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar raja, bukan sekedar imam, tetapi raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan memahami konsep dalam pengajaran kekristenan. Kalau kita mau mencari tahu tentang Yesus, ya kita harus belajar dari Alkitab. Bagaimana para nabi berkumandang menyampaikan nubuatan mereka tentang kedatangan Sang Mesias. Dan itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, ada hubungannya bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dia mengatakan sudah selesai, artinya bahwa dosa-dosa manusia itu yang dilakukan oleh Nabi Adam, yang turun-temurun sampai kepada Yesus, sudah diampuni. Sehingga jelas ia mengatakan sebelum ia mati, dia mengatakan sudah selesai, bahwa dosa manusia sudah dikuburkan melalui kematian Kristus. Pada hari yang ketiga ia bangkit, dan ia menyatakan dirinya kepada para pengikutnya, kepada ibunya, kepada para murid-murid